tidak menutup kemungkinan bahwa nanti proses kehamilannya pun akan terjadi komplikasi, misalnya seperti kelahiran prematur, kemudian keguguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Nah, di video sebelumnya saya udah pernah jelasin nih tentang cara menentukan siklus menstruasi dan masa suburnya, baik itu siklus yang teratur maupun nggak teratur. Juga tanda-tanda masa subur. Nah, kali ini saya mau jelasin tentang berat badan, apakah ada pengaruh terhadap kesuburan? Nah, sebelum itu, bantu saya untuk subscribe channel ini dan juga klik tombol lonceng di sebelahnya agar channel ini bisa menjadi channel kesehatan yang bisa bermanfaat untuk banyak orang dan juga kalian bisa tahu tentang video terbaru yang saya upload. Oke, klik-klik, terima kasih. Mungkin di antara kita pernah ada yang mengalami masalah tentang berat badan, baik itu terlalu gemuk maupun terlalu kurus. Saya juga pernah sih mengalami itu, tapi kali ini saya nggak mau curhat, saya pengen diskusi dan juga share kepada kalian tentang berat badan itu pengaruh terhadap kesuburan. Nah, kayak gimana sih? Ada dua hal yang mengaitkan antara kesuburan dan berat badan. Yang pertama adalah IMT atau indeks massa tubuh yang biasa disebut dengan BMI atau Body Mass Index. Ini fungsinya untuk mengetahui apakah berat badan kamu itu termasuk underweight, normal, overweight, ataupun obesitas. Nah, yang kedua ini adalah kadar lemak. Dua-duanya ini sangat berperan penting, terutama pada perempuan yang pengen cepat hamil. Terlalu gemuk ataupun terlalu kurus itu tidak bagus untuk kesehatan. Studi menunjukkan bahwa wanita yang terlalu gemuk ataupun wanita yang terlalu kurus itu cenderung sulit untuk hamil. Pasalnya, kadar lemak dan juga berat badan yang ideal itu sangat berfungsi untuk mempercepat proses kehamilan. Untuk mencapai berat badan ideal, kalian wajib tahu tentang IMT yang normal itu berapa. IMT yang normal itu antara 18,5 sampai 24,9. Nah, untuk perempuan yang pengen dapat peluang hamil lebih besar itu IMT-nya sekitaran 20 sampai 25. Wanita yang terlalu kurus atau IMT kurang dari 20 dan wanita yang terlalu gemuk atau IMT lebih dari 25 itu memiliki peluang kehamilan 18% lebih rendah dibandingkan dengan wanita yang memiliki berat badan ideal. Sama halnya dengan kadar lemak dalam tubuh. Meskipun dia berat badannya ideal, tapi kalau dia terlalu kurus dan lemaknya itu nggak ada, banyak ototnya kayak gitu, itu juga pengaruh juga terhadap proses kehamilan nanti. Dia mungkin bisa sulit untuk hamil karena 22% lemak dalam tubuh itu diperlukan untuk proses menstruasi. Menstruasi ini adalah salah satu tanda bahwa sel telur itu dilepaskan oleh ovarium. Nah, jika ada masalah terhadap sel telur dan juga ovulasi, maka juga otomatis terjadi gangguan pada menstruasi sehingga proses kehamilan pun sulit terjadi, kayak gitu kan. Alasan mendasar kenapa berat badan ini sangat mempengaruhi kesuburan. Berat badan itu mempengaruhi kesuburan melalui kadar hormon. Hormon ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses reproduksi, terutama pelepasan sel telur, ovulasi, menstruasi, dan proses kehamilan. Nah, di dalam proses kehamilan ini, hormon yang paling penting juga estrogen. Estrogen ini memiliki fungsi untuk produksi dan penyimpanan lemak. Nah, bedanya antara perempuan dan laki-laki ini kan di hormon estrogennya ini. Jika ada seorang wanita, dia ini memiliki berat badan yang lebih atau obesitas, otomatis kadar lemaknya ini juga akan tinggi pula kan, sehingga estrogen juga akan terbentuknya juga tinggi. Nah, inilah alasan kenapa wanita yang memiliki berat badan lebih atau obesitas itu menstruasinya tidak teratur, karena apa yang dibutuhkan oleh tubuh dan apa yang dimiliki itu tidak seimbang. Berbeda dengan wanita yang kurus, dia memiliki kadar lemak yang rendah, otomatis hormon progesteronnya berkurang dan hormon kortisolnya yang naik, sehingga tubuh itu nggak respect terhadap untuk proses reproduksi, dia respectnya terhadap bertahan hidup. Ini biasanya terjadi pada wanita ataupun orang yang mengalami anoreksia. Jadi ketika makan dimuntahkan lagi, makan dimuntahkan lagi. Tips agar kalian memiliki berat badan yang ideal, kalian itu harus satu,
banyak minum air putih, kurangi minuman yang bersoda, beralkohol seperti itu. Yang kedua, kalian harus istirahat cukup, jangan terlalu capek. Yang ketiga, kalian makan makanan yang bergizi, atur pola makan yang sehat, kemudian olahraga teratur, seperti itu. Olahraga sih boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu memaksakan tubuh untuk berolahraga terlalu ketat. Misalnya 1 minggu 2 kali atau 3 kali itu masih lumrah. Kalau setiap hari, kemudian pagi, siang, sore, nah kayak makan gitu, jangan deh. Yang lebih penting adalah kalian harus komitmen tentang penurunan atau penambahan berat badan di tiap bulannya. Misal kalau kalian pengen menurunkan berat badan, ya 1 bulan itu ya mungkin normalnya 3 kilo sampai 4 kilo. Begitu pula dengan penambahan berat badan. Kalau kalian pengen menambahkan berat badan, ya kalian tinggal sebulan itu menambahkan 3 atau 4 kilogram. Lebih tepatnya lagi, kalian bisa konsultasi ke ahli gizi ataupun ke dokter agar proses penurunan atau penambahan berat badan kalian menuju berat badan yang ideal itu sehat. Nah teman-teman, itulah tadi bahasan kita tentang berat badan mempengaruhi kesuburan. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang lain agar banyak yang tahu tentang berat badan itu juga pengaruh loh sama kesuburan gitu kan. Nah, untuk kalian yang pengen request, pengen dibuatin video apa, kalian bisa komen di bawah ini ataupun DM di Instagram saya husna_ris atau Husna Rizkia di Facebook. Oke, mungkin cukup sekian bahasan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.